Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle yang kali ini mengusung tema yang menarik. Judulnya adalah The Art of Survival. Namun sebelum dipaparkan lebih jauh mengenai apa isi dari The Art of Survival itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang di dalamnya ada kesempatan kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan tolonglah kami agar kami boleh mengerti, memahami, sekaligus kami mengongkritkan dalam perilaku hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, perubahan adalah sebuah keniscayaan. Maksudnya ialah yang tidak akan pernah berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Oleh karenanya kita tidak dapat mengabaikan atau menghilangkan atau menghindari apa yang disebut dengan perubahan. Perubahan pasti terjadi di segala bidang kehidupan. Di segala bidang kehidupan yang dialami oleh manusia pasti akan mengalami perubahan. Dengan demikian segala sesuatu yang berlangsung di atas muka bumi ini pun mengalami siklus perubahan. Ya, seperti fenomena umum yang terjadi yang berlangsung setiap waktu. Ada pagi yang berubah menjadi malam, menunjukkan adanya siklus waktu 24 jam. Ada juga musim penghujan, ada juga musim panas, menunjukkan adanya perubahan atau siklus cuaca dalam kurun waktu tertentu yang berubah. Bapak Ibu, jika kita melihat catatan sejarah dunia, catatan itu menulis sebuah data, mencatatkan sebuah data, bahwa di atas muka bumi ini setidaknya memiliki 2 hutan yang disematkan sebagai paru-paru bumi, di mana hujan-hujan tropis tersebut menghasilkan oksigen terbesar di dunia. Hutan yang pertama adalah hutan yang berada di daerah Amazon, Peru, dan 7 negara Amerika Selatan atau yang disebut dengan hutan Amazon. Dan kita bersyukur Indonesia juga memiliki 1 hutan yang dikonservasi sebagai paru-paru dunia, yaitu hutan Borneo yang berada di Pulau Kalimantan. Bapak Ibu sekalian, untuk menunjukkan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Bapak Ibu perhatikan, akhir-akhir ini kita mendengar Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan ini mengalami musibah banjir. Ini merupakan sesuatu yang anomali, di mana hutan hujan tropis, hutan Borneo ini mengalami musibah kebanjiran. Dan ini merupakan satu perubahan yang nyata yang terjadi di sekeliling kita, bahwa perubahan itu sebuah kepastian. Tapi kita harus memahami dan mengerti sekaligus menerima siapa aktor di balik perubahan tersebut. Nah, banyak orang mengatakan terjadi bencana alam. Seorang kolumnis di sebuah koran nasional terbesar di Indonesia itu tidak menyetujui dengan diksi bencana alam. Ya, di situ dikatakan bahwa alamlah yang menyebabkan bencana itu, padahal tidak. Jika kita ingin menelisik lebih dalam, Bapak Ibu, bencana tersebut sebetulnya ditenggarai, diaktor utamakan oleh manusia itu sendiri. Hutan Borneo atau Kalimantan yang menjadi salah satu paru-paru dunia ini sudah berubah. Berubah karena apa? Apakah karena alam? Bukan. Apakah berubah karena iklim cuaca yang berubah? Tidak. Dari dulu juga sudah begitu. Namanya saja hujan tropis. Tentunya siklus alam sedemikian. Tetapi seperti tadi saya katakan, bahwa perubahan ini nyaris tersangka utamanya atau aktor utama di balik perubahan iklim cuaca tersebut
adalah manusia. Manusialah yang membalak hutan, membabat hutan demi kepentingan ekonomi. Pembabatan dan pembalakan hutan tersebut terjadi secara masif demi keuntungan ekonomis tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang sebaliknya dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Disinilah kita dapat melihat, digadang-gadang inilah yang menjadi kausal prima atau alasan utama terjadinya banjir di Pulau Borneo atau Kalimantan ini. Alih-alih ingin mendapatkan keuntungan ekonomis, yang malah terjadi adalah kerugian yang berdampak jangka panjang dan melibatkan banyak penduduk di sana. Di mana daerah resapan air berkurang, pohon sebagai media penahan gerakan tanah yang akhirnya air yang dihasilkan dari curah hujan yang lebat tidak meresap ke dalam tanah. Deras aliran air membawa partikel-partikel atau material-material hutan yang menyebabkan tanah longsor. Singkat kata, jika perubahan adalah sebuah keniscayaan, maka kita harus dapat menerima manusialah yang menjadi aktor di balik perubahan itu. Sebelum masuk kepada isi daripada tema ini, perhatikan saja Bapak Ibu. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang tahun kelahiran 70-an. Tahun kelahiran 70-an. Masih ingatkah tentang telepon umum? Telepon umum yang selalu dinanti dan selalu diantri? Perhatikan sekarang. Hanya tinggal kenangan dan dilupakan orang. Perhatikan bagaimana ribuan penjaga pintu-pintu tol. 3 shift dalam satu hari di ribuan pintu tol sekarang tergantikan dengan GTO, gerbang tol otomatis yang tidak komplain kepanasan, yang tidak komplain akan kehujanan, tidak demo kenaikan gaji, dan tidak akan melakukan mogok kerja. Itu dari perspektif ekonomis. Maksud saya adalah perubahan terjadi di semua bidang kehidupan. Apakah itu sosial, budaya, politik, teknologi, dan sebagainya. Kita masuk pada intinya. Jika kita memahami dan dapat menerima bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan atau kepastian, maka kita harus wajib serta mutlak mempersiapkan langkah-langkah mitigasi, langkah-langkah antisipasi, dan berbagai strategi untuk bertahan di tengah perubahan. Organisasi di mana Bapak Ibu bekerja, jangan berharap selalu berada di daerah comfort zone, zonanya aman. Pasti ketika Anda berlama-lama di zona yang aman tersebut, maka zona nyaman itu akan berubah menjadi danger zone, daerah yang berbahaya. Kita sudah banyak membaca artikel atau berita yang memaparkan kerugian akibat suatu perubahan. Perubahan dalam sektor ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan lainnya telah banyak mengganggu kenyamanan sebagian orang yang berada di comfort zone. Nah, Bapak Ibu lihat, ketika seseorang merasa terganggu dengan adanya satu perubahan, maka saya pastikan bahwa Bapak Ibu telah terlalu lama berada di daerah comfort zone. Perlu di out of survival dalam kondisi ini. Bapak Ibu harus dinamis. Bapak Ibu harus bergerak, meningkatkan potensi kapasitas. Kenapa? Kalau perubahan itu terjadi, Bapak Ibu sudah memiliki langkah-langkah mitigasi atau antisipasi sebagai jalan keluarnya. Nah, kondisi demikian dapat membuat seseorang abai. Ketika kita nyaman dengan lingkungan kita nyaman dengan posisi kita, ketika kita nyaman dengan pekerjaan kita, itu membuat seseorang bisa abai loh. Menjadi terlalu nyaman terhadap perubahan yang sedang terjadi di sekelilingnya. Lingkungan sekelilingnya tidak sedang berubah, tetapi kita tidak berubah. Bukankah hal itu hal yang berbahaya? Orang itu terlalu nyaman dan abai atau tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar zonanya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berada di dalam satu organisasi, berada dalam satu fungsi dan tanggung jawab, perhatikan bahwa itu akan terus berkembang. Pekerjaan yang kita kerjakan sekarang tidak stagnan, tetapi pekerjaan yang dinamis, bahkan pekerjaan yang progresif. Percayalah Bapak Ibu, zona nyaman memiliki durasi atau memiliki keterbatasan. Zona nyaman bukan merupakan tempat atau lingkungan yang permanen sifatnya.
Oleh karena itu, jangan berlama-lama berada di daerah nyaman tanpa kita menyadari perubahan yang sedang terjadi di zona tersebut. Saya tidak menafikan atau saya tidak menolak adanya zona nyaman tersebut. Tetapi pada sisi lain kita juga harus bersikap realistis bahwa lingkungan dimanapun kita berada suatu ketika pasti akan berubah. Siapa yang pernah berpikir AI, Open AI itu akan keluar yang cukup mengganggu, menjadi distrak di perguruan tinggi? Kita tidak pernah menduga bahwa mesin Google itu akan berhadapan ketat dengan teknologi terbaru ini. Lihatlah bagaimana segala sesuatunya berubah, termasuk lingkungan organisasi di mana Anda berada saat ini. Perhatikan, suatu ketika pun pasti akan berubah. Oleh karenanya, berdasarkan apa yang sudah saya paparkan tersebut, kita akan belajar bagaimana untuk mempraktikkan, mengejawantahkan dan mengaplikasikan the art of survival atau seni untuk bertahan terhadap perubahan. Bagaimana kita bertahan di tengah perubahan yang merupakan sebuah kepastian? Pertama, perubahan adalah pentas seni. Jadi Bapak Ibu jangan takut terhadap perubahan di organisasi di mana Bapak Ibu bekerja. Jangan terganggu, jangan merasa terancam, jangan merasa seperti diberikan beban ketika ada perubahan terjadi di dalam lingkungan organisasi saudara. Anggaplah perubahan itu adalah sebuah pentas seni untuk mempelajari berbagai hal yang baru. Jadi Bapak Ibu sebetulnya di tengah perubahan kita dapat belajar hal yang baru. Tetapi saya ingin memastikan janganlah belajar hal yang baru terjadi ketika perubahan itu terjadi. Jangan Bapak Ibu mempelajari hal yang baru ketika perubahan itu terjadi. Maaf, agak sedikit terlambat. Maksudnya apa Pak? Lakukan persiapan sedini mungkin. Lakukan proyeksi dan belajarlah hal yang baru untuk menghadapi perubahan itu. Dan ketika perubahan itu benar-benar terjadi, Bapak Ibu sudah berada di garis terdepan untuk menghadapi perubahan itu. Ketika seseorang belajar hal yang baru, pasti tentu menuntut perubahan dalam hal-hal yang teknis atau operasional. Tentu menuntut sistem yang baru dan juga kebiasaan yang baru. Nah ini yang sulit, di poin ketiga ini agak mendapatkan pertentangan ya. Karena kita sudah terbiasa dengan yang lama gitu. Tetapi begitu terjadi perubahan, kita rasanya nggak terbiasa dengan yang baru. Jadi kita melakukannya dengan beban, dengan tekanan, dan kadang-kadang terkesan dipaksakan. Nah, Bapak Ibu, kapan seseorang masuk dalam proses pembelajaran? Kapan? Salah satunya ada ketika tertekan oleh kondisi. Nah, orang banyak belajar karena adanya satu tekanan. Saya tidak menolak hal seperti ini, tetapi akan menjadi baik kalau Bapak Ibu dan saya belajar di tengah suasana yang kondusif, di tengah suasana yang tenang. Kenapa? Orang yang belajar di suasana yang tenang, suasana yang kondusif, itu progres pembelajarannya itu sangat tinggi dan cepat. Tetapi orang yang berubah di tengah tekanan, bisa-bisa berubahnya karena ancaman dan hasilnya pun tidak maksimal tentunya. Nah, kondisi ini akan memaksa seseorang untuk belajar. Dan saya mohon kepada saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu pendengar Truth Lifestyle ini, agar kiranya kita menghindari kita belajar pada saat kondisi sedang tertekan. Namun demikian, proses pembelajaran yang dilakukan seseorang di bawah tekanan akan menyebabkan hasil yang negatif. Ini kekhawatiran saya. Belajar yang dilakukan dalam tekanan akan menghasilkan kualitas yang terbatas dan jujur menjadi tidak ilmiah. Karena saya, Bapak Ibu, kita semua belajar karena hanya ada tekanan atau ancaman bahkan beban. Dengan demikian proses pembelajaran yang dilakukan baik secara personal atau organisasional adalah kemutlakan yang tidak dapat diabaikan. Maksudnya adalah untuk menghadapi perubahan, Bapak Ibu dan saya harus melakukan mitigasi dengan mempelajari secara sedetail mungkin apa yang menjadi kompetensi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada satu adagium yang cukup terkenal di dalam dunia manajemen. Adagium itu bilang begini, you have think out of the box. Kita harus berpikir dengan seluas-luasnya dan tidak terbatas, out of the box. Manusia pada umumnya senang
terbiasa dengan hal-hal atau kondisi yang sifatnya rutin, stabil, monoton, dan tidak banyak perubahan. Tentu ada juga orang-orang yang senang terhadap perubahan. Manusia atau khususnya pekerja-pekerja organisasi akan merasa terganggu ketika rutinitasnya berubah menjadi fluktuasi, stabil menjadi dinamis, dan berbagai intervensi yang menyebabkan perubahan di berbagai bidang organisasi. Ya, sebut saja fenomena fintech atau financial technology, ya, yang berdampak kepada perubahan secara mendasar di berbagai bidang dan kegiatan organisasi. Jadi Bapak Ibu, ada gium yang tadi saya sebutkan, kita harus think out the box, itu baik adanya, tetapi izinkan saya menyampaikan satu adagium yang menurut saya ini merupakan satu kebaruan yang dapat kita laksanakan. Adagium itu adalah, daripada kita think out the box, Bapak Ibu coba mencari dan belajar untuk find another boxes. You have find another boxes. Bapak Ibu, banyak kesempatan di sekitar kita yang sebetulnya dapat kita manfaatkan sebagai langkah kita bertahan di tengah perubahan. Apa yang menjadi kompetensi, apa yang menjadi kapasitas, apa yang menjadi keunggulan yang saudara miliki, itu merupakan kesempatan untuk Bapak Ibu mengembangkan kompetensi yang Anda miliki. Jadi tidak hanya kita berpikir out of the box, tapi kita juga berusaha untuk find another boxes. Bapak Ibu Saudara sekalian, Immanuel Kant, seorang filsuf, berkata bahwa bersikap dan berpikir kritis merupakan keberanian untuk berpikir sendiri tanpa bantuan teori dan pernyataan-pernyataan yang pernah ada. Dengan demikian, Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu memperhatikan perubahan adalah sebuah kepastian di lingkungan organisasi atau pekerjaan yang Anda sedang kerjakan. Oleh karenanya, Bapak Ibu perhatikan, you have find other boxes, mencari beberapa kesempatan untuk mengembangkan potensi Anda. Jadi the art of survival akan sangat dapat diterjemahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.